Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrizal, guru SMPN 1 Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG Piloting 3 LPTK Universitas Bengkulu tahun 2024. Akan melaksanakan video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Apakah pada pagi hari ini semuanya senang? Senang. Alhamdulillah. Karena kalau kita semuanya dalam keadaan senang, maka sampaikan itu akan tersampaikan dengan baik. Maka mohon kepada ketua kelas sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu Andira Aura. 8 kali 5 berapa, Nak? Ya, pintar. Lanjut, Dafa Al-Fajri. 7 kali 3. Cakep. Natasha. 10 kali 10 berapa? Iya, pintar sekali semuanya ya. Berarti hari ini hadir semua, Nak ya? Oke. Jadi, Nak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi Bapak mohon kepada peserta didik untuk berdiri. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, Nak, Bapak akan memberikan sebuah ice breaking untuk semangat kita pada pertemuan kali ini. Konsentrasi. 2 ditambah 2. 1 ditambah 3. Oke, tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi, Nak ya, ini merupakan supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini semangat, berjalan dengan baik. Karena kalau kita semangat, maka pelajarannya nanti kalian mudah untuk melaksanakannya. Baik, untuk itu, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini peserta didik sudah ada bukunya di atas meja. Untuk buku di sana, untuk buku cetaknya sudah ada semuanya. Alhamdulillah, berarti kalian udah siap dong belajar hari ini? Siap. Sudah siap. Baik, masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat. Tentang materi apa, anak-anakku? Ya, untuk pertemuan kemarin masih membahas tentang materi persamaan linier 2 variabel. Pada pertemuan kali ini kita akan menambahkan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ada nih sedikit motivasi kepada kalian semua.
Coba bacakan satu anak yang membacakan masalah motivasi kita. Ada apa? Ya, silakan nak. Motivasi, bila kau tak tahu lelah belajar, maka kau harus menahan keringnya kebodohan. Ya, jadi pada di sini nak, bila kau tak tahan lelahnya belajar, artinya begini nak. Lebih baik kita saat ini belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita berangkat dari pagi, pulang nanti siang. Tapi ingat nak, besok ketika kita sudah belajar saat ini waktu kecil, ingat ya, suatu besar nanti ketika kita tinggal menuai pembelajaran itu. Ya, oke. Baik, daripada kita malas-malas belajar, maka kita akan menahan sebuah keringah kebodohan. Pada pembelajaran pertemuan kali ini, Bapak ada 2 tujuan pembelajaran. Bapak mohon kepada peserta didik, tolong membacakannya. Iya, silakan nak. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan menyimak materi dan video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan penyelesaian dari masalah yang berkaitan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode ilmiah eliminasi dan substitusi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Ya, jadi Bapak ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak materi dan video pembelajaran nantinya, kalian dapat menemukan penyelesaian dari masalah yang berkaitan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan karakter, profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Oke. Jadi Bapak ada metode penilaiannya. Jadi Bapak akan menyampaikan sedikit penilaian Bapak. Yang pertama, penilaian Bapak yang pertama itu yaitu tentang sikap. Ya, sikap itu bernalar kritis. Yang kedua, keterampilan. Nanti akan Bapak berikan kepada masing-masing kelompok nanti LKPD dan nanti dari nilai presentasi kamu. Yang ketiga yaitu pengetahuan, penilaian individu. Jadi nanti di akhir pembelajaran nanti akan Bapak tes asesmen individu. Kesepakatan kelas sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak ada kesepakatan kelas. Yang pertama, berpakaian rapi. Alhamdulillah, yang laki-lakinya Bapak lihat perempuannya rapi semua. Yang kedua, suasana kelas bersih. Kita lihat ya, kelas semuanya bersih nak? Bersih. Dan Bapak mohon juga nanti aktif dalam belajar. Oke. Nih, sebelum kita lebih jauh pembelajaran, pernah nggak kalian pergi ke toko? Pernah. Pertanyaan, pernah membeli sesuatu? Misalnya nih, kalian membeli 2 baju dan 2 celana. Apakah sama nih dengan membeli 1 baju dan 2 celana? Sama nggak? Enggak. Pasti harganya berbeda. Maka inilah yang akan kita bahas nantinya dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, sebelum Bapak melanjutkan kepada materi sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi, Bapak akan memberikan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Jadi Bapak mohon kepada peserta didik, silahkan keluarkan HP-nya, silahkan kalian buka link yang sudah Bapak berikan di grup kelompok kelasnya. Silahkan untuk mengerjakan asesmen diagnostiknya. Sudah? Oke, kalau sudah siap asesmen diagnostiknya, ya boleh handphonenya diletakkan kembali. Oke, ayo kita mulai. Ya, sekarang mari kita perhatikan. Bapak akan menjelaskan mengenai tentang materi sistem persamaan linear 2 variabel. Apa itu sistem persamaan linear 2 variabel? Ada yang tahu? Masih ingat? Apa itu?
Ya, merupakan sebutan bagi dua buah persamaan linier dua variabel yang berkaitan. Sekarang Bapak tanya. Ya. Untuk penyelesaian SPLDV itu ada berapa yang kalian tahu metodenya? 2. Masih ingat nggak? Kira-kira metode eliminasi itu apa? Ya, menghilangkan. Sedangkan metode substitusi ada yang tahu? Apa tuh, Nak? Ya, mengganti. Jadi, untuk lebih memahaminya, maka Bapak akan memberikan sebuah pemahaman, yaitu masalah dari sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk video. Silakan. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Terima kasih kalian sudah melihat videonya. Sekarang, dari video yang telah kalian tonton tadi, apa yang dapat kalian pahami? Ya? Iya, betul sekali, Nak. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui tentang sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya uangnya berapa? 20.000.
Sedangkan dia memiliki adik. Ada 2 adiknya. Maka pada video tersebut uangnya si Doni berapa? Iya 20.000. Maka dia berpikir, apakah cukup ya uang saya 20.000 untuk membeli permen dan 3 donat. Dari permasalahan yang telah Bapak lihatkan dalam video tersebut, nanti akan Bapak bagi kelompok kalian. Akan Bapak bagi kelompok. Kalian nanti bebas untuk sesuai dengan gaya belajar kalian. Boleh. Untuk selanjutnya, sekarang akan Bapak bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan. Nanti akan Bapak berikan sebuah lembar kerja peserta didik. Ya, nanti dalam LKPD ini silahkan kamu dengan menggunakan gaya dan minat dalam belajar kamu. Ya, manfaatkan dari segala yang bisa kamu gunakan. Baik, akan Bapak bagikan LKPD-nya. Silahkan nak, kamu diskusikan di dalam kelompok tentang LKPD tersebut. Ya, yang paling utama itu adalah bekerja sama dalam kelompok. Silakan, boleh kamu amati. Dia bercerita bahwa ia habis membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000 di Eropa pada Doni. Doni pun kini membeli 3 permen dan 3 donat. Namun Doni masih bingung, apakah uang 20.000 yang ia bawa cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Jadi apa permasalahannya, Nak? Soalnya, apakah uang Doni cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Berarti pada permasalahannya apakah dengan uang 20.000 itu cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Jadi nanti nak, kalau seandainya ada yang bingung, nanti aku diskusikan dalam kelompok, nanti boleh tanya sama aku. Oke, untuk ini memahami dengan mendengarkan, bagus. Yang untuk ini ada yang bingung nak? Ada yang bingung? Belum ya? Oke. Wah. Oh, ini dengan melihat penampilan video kembali. Kalau bingung silahkan boleh dipertanyakan, diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Itu mau mengeliminasi variabel apa tuh nak? Mau eliminasikan variabel apa tuh nak? Variabel X. Mau menyamakan koefisien berapa tuh nak? 6, iya. Oke, lanjutkan nak. Lanjutkan. Ya? Apa tuh nak? Ini harus isi variabel. Oh iya, iya. Jadi ini nanti kamu isikan variabelnya. Misalnya kamu mau mengeliminasi variabel yang mana? Yang X dulu apa yang Y? X. Nanti kamu masukkan nak variabel X-nya di sini. Nanti mau kamu samakan koefisien berapa dia? Ya, sama-sama nak. Ada yang mau dipertanyakan nak? Belum, Pak. Oh belum. Masih paham ya? Oke, terima kasih. Ini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, dengan menggunakan substitusi. Substitusi itu apa nak? Ya, mengganti. Bagus, bagus, bagus. Semangat. Nanti kalau ada yang bingung nanti ya. Oke, udah siap? Oke, kalau begitu, kalau sudah ini selesai, ya, kalau sudah selesai, maka waktunya untuk mempresentasikan, ya, mempresentasikan masing-masing kelompok, ya. Maka untuk itu Bapak mohon, kalau ini sudah diselesaikan, silakan dari kelompok, ya, kelompoknya si Naura, silakan Naura untuk silakan ke depan untuk mempresentasikan.
Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dari persoalan berikut yang ditanyakan, apakah uang Doni cukup untuk membeli 1 permen dan 3 donat? Jawabannya cukup, karena 1 permen seharga 5.000 dan 3 donat seharga 9.000. Dan jumlahnya yaitu Rp14.000, sedangkan uang Doni Rp20.000. Jadi uang Doni masih bersisa sejumlah Rp6.000. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok si Naura? Ada yang mau ditanyakan? Ada, ya silakan. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu pertanyaan dari si Sofia. Dia bertanya, kan dia tanya 2 permen ya Sofia ya. Situ harga 1 permennya kan 5.000. Dia bertanya, kalau seandainya 2 permen berapa harganya? 10.000. Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, berarti kalau dia 1 permennya harganya ada 5.000, pertanyaan dari si Sofia, itu kalau 2 permen berapa Pak harganya? Maka kalau 2 permen tinggal dikalikan aja. 1 permen harganya 5.000, kalau dikalikan 2, maka menjadi 10.000. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompoknya si Naura. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Nak. Oke, silakan. Oke, selanjutnya Bapak minta kepada kelompoknya si Silvi untuk mempresentasikan. Nah, Silvi, boleh dibawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari hasil yang diperoleh dari kelompok kami dengan masalah apakah uang 20.000 yang Doni bawa cukup untuk membeli 1 permen dan 3 donat? Uang Doni cukup karena 1 permen seharga 5.000 dan 1 donat seharga 3.000. Jadi total 1 permen dan 3 donat sama dengan 14.000 dan tersisa uang Doni 6.000. Di sini apakah ada pertanyaan? Ya, ada kelompok lain yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Dari kelompok ini pakai menggunakan metode apa, Nak? Substitusi. Nah, substitusi. Ada yang tahu nggak substitusi? Apa itu substitusi? Mengganti. Kalau tidak ada yang bertanya, oke, boleh ditutup. Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya, Nak. Selanjutnya Bapak mohon kepada masing-masing ketuanya untuk mengumpulkan LKPD kelompoknya ke depan. Tadi dia tadi sih dia sekali. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah kalian presentasi, Bapak akan memberikan asesmen individu untuk lebih pemahaman kepada masing-masing kalian.
Tadi diskusi kelompok. Sekarang untuk asesmen individu, kalian bisa membuka link pakai quizzes kita enak ya. Dikerjakan dengan baik-baik, tidak ada yang bekerja sama. Oke, silakan untuk membuka sesuai dengan Oke, silakan buka quizesnya. Oke, sudah 2 peserta yang masuk, 3 peserta. Oke, 4 peserta. Ya. Tepuk tangannya, Nak. Oke, jadi Nak, asesmen individunya kita menggunakan teknik quizzes. Sekarang Bapak mau bertanya nih. Mau bertanya sama kalian. Materi apa yang sudah kalian pahami? Ya, apa tuh Nak? Persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Selanjutnya, setelah kita belajar sistem persamaan linear 2 variabel, pakai metode apa saja, Nak? Eliminasi sama substitusi. Ada yang tahu eliminasi itu apa? Eliminasi apa, Nak? Menghilangkan. Menghilangkan. Kalau substitusi, Nak? Mengganti. Mengganti. Apa tadi, Nak, eliminasi? Menghilangkan. Menghilangkan. Kalau substitusi? Mengganti. Mengganti. Artinya, Nak, dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari itu banyak, Nak. Nggak mesti harus apa. Jadi kalian beli, nggak mesti permen sama donat aja. Jadi permasalahan tadi kalian bisa memecahkan mengenai masalah uang 20.000 tadi. Uang 20.000 tadi itu cukup nggak untuk membeli permen sama donat? Karena dia punya adik. Ternyata cukup atau enggak? Cukup. Jadi, Nak, dari masing-masing kelompok menyatakan bahwa semuanya cukup. Jadi artinya, Nak, dengan menggunakan metode eliminasi maupun menggunakan metode substitusi dan penggabungan antara eliminasi dan substitusi, nilainya mendapat nilai yang sama. Jadi bersisa berapa, Nak, uangnya, Nak? Ya, bersisa 6.000. Jadi, Nak, selanjutnya apa kesan kalian tentang materi ini? Apa? Apa kesannya? Dengan pembelajaran hari ini? Gimana, Nak? Senang. Senang, menyenangkan. Kenapa kok bisa menyenangkan? Kita bisa melihat gambar juga. Ya, pembelajarannya bisa melihat gambarnya. Oke, bagus sekali. Baik ya. Dan Bapak sampaikan kepada kalian, kalian pelajari lagi di rumah, ya. Kalian pelajari lagi di rumah untuk materi yang sudah Bapak sampaikan. Pahami lagi, baca di rumah untuk pembelajaran yang berikutnya. Sekarang coba sama-sama kalian baca ya. Baca ya. Bapak mau ngetes. Kalian baca, ayo. 3, 2, 1. Kalian sesuai dengan warnanya. Jangan tulisannya ya, warnanya. Terus? Tangannya dulu, Nak. Oke, maka sebelum kita tutup, mohon ketua kelas untuk menutup dengan berdoa, baca Al-Fatihah saja. Siapkan, ketua?
Maka dengan itu Bapak sudahi pembelajaran kali ini, Bapak Erik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.